Tetapi seorang pramugari yang ada di sana tiba-tiba berdoa kepada Sai Baba. Dan menurut pengakuannya juga pengakuan penumpang lainnya, seketika itu juga mereka melihat ada Sai Baba yang tengah berdiri di awan. Dan saat itu juga masalah turbulensi itu teratasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Di video kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang viral pada masanya. Dia ini sangat kontroversial, di mana dia sering sekali dikaitkan dengan sosok yang akan muncul di akhir zaman. Beritanya sungguh sangat viral di mana-mana, namanya selalu menjadi perbincangan. Meskipun mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu dan telah sering mendengar cerita orang ini, tapi tak ada salahnya kita membahas kembali sosok fenomenal yang satu ini. Lalu siapakah orang ini? Dia adalah Sai Baba, sang Mesias dari India. Dan sedikit gosip pada masa kematian orang ini, bahwa orang ini mati di tangan seorang pendeta dari Indonesia. Dan juga kematian Sai Baba ini dikaitkan dengan presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa hubungannya Sai Baba dengan Bapak SBY dan bagaimana cerita sebenarnya? In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figure. Oke, sebelum membahas panjang lebar tentang rumor atau gosip tersebut, kita perlu membahas sedikit tentang latar belakang dari Sai Baba itu. Siapakah Sai Baba ini sebenarnya? Mengapa dia begitu sangat fenomenal? Satya Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada tanggal 23 November 1926. Nah, dia lahir dari keluarga Ratnaraka. Nah, status dia ini adalah awalnya itu seorang guru yang mengabdikan dirinya untuk perbaikan kemanusiaan dan dianggap sebagai orang suci. Sai Baba ini sendiri sebenarnya tidak pernah membuat sebuah agama, dan dia itu sangat menghargai atau menghormati semua agama. Menurut dia, semua agama itu derajatnya sama. Malahan dia sangat membenci dengan orang yang pindah-pindah agama atau yang disebut dengan murtad, mu'alaf dan sebagainya. Menurut isu yang tersebar, kalau Sai Baba ini lahir tidak seperti orang-orang normal lainnya. Dia itu sepertinya tidak lahir seperti kita-kita sebagaimana biasanya. Menurut pengakuan ibunya yang bernama Eswarama, di saat itu dia bermimpi bahwa katanya di saat itu dia bermimpi tentang Dewa Satya Narayana. Lalu dia berkata bahwa ada cahaya biru berbentuk bola besar datang bergulir ke rumahnya. Dan hal ini membuatnya jatuh pingsan. Kemudian bola tersebut bergulir ke arahnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan ibu Sai Baba hamil. Begitu menurut pengakuan ibunya. Hal ini hampir sama dengan yang dialami oleh Siti Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihi salam. Di saat kejadian tersebut, Eswarama ini tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun kecuali kepada ibu mertuanya. Dan dia meminta untuk ibu mertuanya menyimpan baik-baik rahasia ini agar tidak tersebar kemana-mana. Kemudian pada tanggal 23 November 1926, di saat itu tepatnya pagi hari, angin berhembus sangat kencang sekali sehingga lonceng-lonceng di kuil pun berbunyi. Dan lahirlah anak yang bernama Sai Baba ini. Menurut keluarganya, ketika Sai Baba ini lahir, tidak menangis sama sekali. Bahkan Sai Baba pun langsung tersenyum ketika begitu dilahirkan. Semua orang yang menyaksikan hal itu mempunyai rasa bingung dan merasa bahwa bayi ini adalah bayi yang istimewa karena bayi tersebut lahir sudah tersenyum.
Dan juga ada beberapa tanda lahir lainnya, yaitu sebuah tai lalat yang berada di pipi kiri Sai Baba, ada juga di dada, dan ada juga di telapak kaki Sai Baba. Dan betapa kagetnya orang-orang tersebut melihat adanya sebuah lambang, yaitu lambang sangka dan cakra. Kemudian ibunya Sai Baba ini langsung memegang bayi Sai Baba ini, langsung meletakkan di daun palma yang sudah disiapkan di sudut ruang persalinan. Nah, ini adalah sebuah tradisi orang-orang di sana. Nah, pada saat itu juga selimut yang dipakai di sana bergerak-gerak sehingga semua orang dibuat kaget. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada ular kobra. Tetapi ular kobra itu tidak menggigit sama sekali Sai Baba ini. Dan pada saat itu Sai Baba ini diberi namalah Satya Narayana. Dan dibisikkan ke telinga sang bayi, bayi itu langsung tersenyum sehingga dia mengerti bahwa ini adalah nama yang bagus. Arti dari nama tersebut merupakan juga nama yang sakral di daerah tersebut. Satya sendiri memiliki arti kebenaran dan ini merupakan bahasa Sanskerta. Sedangkan Narayana adalah nama Sri Wisnu. Dia merupakan dewa tertinggi di agama Hindu. Nah, barulah pada tanggal 4 Mei 1940, setelah dia berumur 14 tahun, dia menyatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari guru spiritual yang bernama Shirdi Sai Baba. Nah, setelah melakukan pengakuan tersebut, disinilah dia mengambil nama Sai Baba. Jadi, ternyata nama Sai Baba ini bukan nama asli dari lahir, tetapi ini adalah nama gelar untuk Sai Baba ini sendiri. Sejak pengakuan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, banyak orang yang akhirnya ingin melihat dan mencoba sendiri apakah Sai Baba ini memiliki kesaktian yang sama dengan Shirdi Sai Baba. Mereka pun kemudian menantang Sai Baba dan tak sedikit yang meremehkan dan tidak mempercayai bahwa Sai Baba ini adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba. Dan tak hanya orang-orang di sekitar, bahkan kerabat dan juga tetangganya pun ikut meremehkan dan tidak mempercayainya. Lalu kemudian Satya Narayana ini alias Sai Baba ini mencoba untuk membuktikannya. Dia meminta seseorang yang ada di sana untuk memegang bunga melati. Lalu Sai Baba ini meminta orang tersebut untuk menjatuhkan ke lantai. Dan Sai Baba pun bilang, ketika bunga ini dijatuhkan ke lantai, maka akan tertuliskan Sai Baba. Dan orang tersebut melemparkannya dan benar saja terjadi, bunga melati itu langsung merangkai kata menjadi kata Sai Baba. Dan di saat itulah orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Sai Baba ini memiliki kesaktian sama dengan Shirdi Sai Baba sebelumnya. Akhirnya pada saat itu juga Sai Baba berhenti sekolah dan melanjutkan misi-misinya karena saat ini dia sudah diyakini sebagai reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba. Nah, pernah pada suatu hari ada seseorang yang mengatakan kepada Sai Baba, "Apakah kamu Tuhan?" Lalu Satya Sai Baba ini menjawab, "Iya benar, aku Tuhan dan kalian pun juga Tuhan." Nah, kemudian dia mengatakan juga perbedaannya dia dengan orang lain, di mana dia menyadari kalau dia sangat istimewa tetapi orang lain tidak menyadari. Dia sangat percaya diri dan ingin membuat orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan pada saat itu dia terus menjalankan misi-misinya ke segala penjuru dunia, bahwa dia ingin membawa kedamaian di seluruh dunia dan dia ingin semua orang meyakini bahwa agama yaitu Satya, yang artinya kebenaran, cinta kasih, dan keesaan Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Dia mengatakan dia selain reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, dia juga reinkarnasi dari Al-Masih dan nabi-nabi sebelumnya. Dalam sebuah buku yang berjudul Satya Sai Speak, Satya Sai Baba ini berkata, hanya ada satu Tuhan dan Ia yang ada di mana-mana.
Nah, sebenarnya kalau ditelaah lagi, kata-kata ini sebenarnya artinya dalam banget. Dia juga memiliki banyak sekali pengikut dan umat yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun saja dia memiliki ribuan pengikut fanatiknya. Kepada para pengikutnya, Satya Sai Baba ini meminta untuk mempraktekkan yang namanya sadhana atau menyanyikan lagu-lagu kebangkitan. Nah, mungkin kalau di agama Islam itu seperti berdoa, sholawat, dan lain sebagainya. Kemudian dia pun untuk menyuruh meditasi, yaitu meditasi yang dimaksud di sini adalah meditasi cahaya dan penyelidikan dalam batin gitu. Dan juga ada doa dan pelayanan. Ini mungkin mengambil dari referensi seperti umat Kristen. Nah, lalu bagaimana dengan pergerakan organisasi Sai Baba ini? Menurut sebuah situs resmi milik Sai Baba sendiri, diperkirakan ada 1.200 center Sai Baba yang tersebar di 114 negara. Dan bisa dikatakan bahwa ini banyak sekali. Dari 114 negara yang termasuk Amerika, Australia, New Zealand, Inggris, Kanada, Thailand, ada juga Indonesia. Nah, Indonesia tetap masuk nih. Nah, karena banyak nih pengikutnya, hal ini juga dibahas oleh seorang ustadz dari Bandung yang bernama Ustadz Rahmat Baikuni. Telah gamblang dan sangat jelas menceritakan tentang kisah Sai Baba ini. Lalu, kesaktian apa saja sih yang dimiliki oleh Sai Baba ini? Banyak sekali kesaktian yang dimilikinya, dan dia sendiri juga menyebut kesaktian ini sebagai mukjizat. Pertama, dia mengeluarkan perhiasan emas dan sejumlah uang yang lewat dari telapak tangannya dan dibagikan kepada seluruh pengikutnya. Dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan orang lumpuh cacat dari lahir pun bisa sembuh. Dan parahnya lagi, katanya dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Dan masih banyak kesaktian lainnya yang tidak masuk akal. Kalau semua itu benar, pantas banget banyak pengikutnya. Tapi kalau itu memang benar, karena orang-orang zaman sekarang memang tak jarang menyembah hal-hal mistis, apalagi itu bersifat mustahil, dan pantas juga disebut sebagai dazal karena di dalam hadis dikatakan ciri-ciri dazal, dan itu hampir sama dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sai Baba. Dia juga mengatakan dalam sebuah khutbahnya bahwa dia memprediksi dia akan mati pada umur 96 tahun. Dan dia juga mengatakan bahwa 8 tahun setelah dia mati akan ada reinkarnasi baru yang menjadi prema Sai Baba. Tapi ramalan Sai Baba tentang kematiannya ini salah. Karena ternyata dia meninggal lebih cepat, yaitu di umur 85 tahun. Hal ini membuat orang-orang yang anti kepadanya dan membenci kepadanya semakin mempunyai bahan untuk membenci daripada Sai Baba ini. Nah, mereka mengatakan bahwa Sai Baba ini hanyalah seorang penipu. Namun, para pengikutnya tidak setuju daripadanya bahwa Sai Baba ini memang meninggal di umur 96 tahun. Hal ini apabila dihitung menggunakan tahun lunar, yang memang kalau misalkan dari tahun lunar ini, usia pada saat kematian Sai Baba ini memang benar di umur 96 tahun. Sai Baba ini memang dikenal sekali dengan banyak kesaktiannya atau yang disebutnya dengan mukjizat. Sampai-sampai masyarakat di India menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Namun tak sedikit pula orang yang percaya bahwa Sai Baba ini adalah titisan dari Dazal. Karena di akhir zaman, Dazal memang akan mengganggu atau meresahkan umat beragama. Bahkan beberapa pihak mengklaim juga bahwa Sai Baba ini merupakan salah satu dari 30 Dazal yang akan muncul di muka bumi ini. Kenapa bisa demikian? Nah, kenapa orang-orang berpikir bahwa Sai Baba ini adalah Dazal? Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Dazal memiliki bentuk adalah seorang laki-laki, di mana Dazal ini memiliki rambut keriting, pendek, dan memiliki kaki bengkok. Hal ini juga serupa dengan bentuk postur Sai Baba, di mana Sai Baba mempunyai postur rambut keriting dan berpostur pendek.
Ciri lainnya adalah Dajjal memiliki satu mata, dan Sai Baba pun pada masa remajanya dia pernah mengalami kebutaan sebelah mata, sampai pada akhirnya dia berangsur-angsur sembuh karena kesaktian yang dimilikinya. Kemudian ciri-ciri Dajjal selanjutnya bahwa dia bisa berpindah-pindah tempat dengan begitu kencangnya, seperti awan yang tertiup angin sangat kencang. Kemampuan berpindah-pindahnya Dajjal ini sama dengan pengakuan pengikutnya yang merupakan seorang pramugari. Pada saat itu, ketika penerbangan dari Australia ke Selandia Baru, pesawat yang dinaikinya itu mengalami turbulensi. Semua penumpang juga awak kapal di sana sangat merasa ketakutan karena sudah dipastikan mereka tidak akan selamat. Tetapi seorang pramugari yang ada di sana tiba-tiba berdoa kepada Sai Baba. Dan menurut pengakuannya juga pengakuan penumpang lainnya, seketika itu juga mereka melihat ada Sai Baba yang tengah berdiri di awan. Dan saat itu juga masalah turbulensi itu teratasi. Itu merupakan pengakuan dari seorang pramugari. Saya juga tidak tahu kebenarannya, tapi kalian juga bisa nonton di YouTube. Ada sebuah wawancara dari seorang pramugari itu di salah satu talkshow di Amerika. Selanjutnya, Dajjal ini memiliki pengikut yang sangat banyak, di mana pada akhir zaman akan banyak orang yang berangan-angan ingin berjumpa dengannya. Begitu juga dengan Sai Baba, dia memiliki banyak pengikut hampir berjuta-juta, baik dari ras, agama, suku, bangsa yang berbeda-beda. Kemudian jika Dajjal muncul, dia akan mengakui kalau dia adalah Tuhan. Begitupun dengan Sai Baba, dia juga mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian, jika Dajjal muncul, dia akan mengatakan bahwa dia adalah orang baik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Dajjal. Bagaimana dengan Sai Baba? Ternyata Sai Baba juga dia mengaku bahwa dia adalah orang yang sangat bijak dan dia membawa sebuah misi, yaitu misi perdamaian, cinta dan kasih, dan dia juga menghapuskan segala kesenjangan dan kekurangan. Selanjutnya, ketika Dajjal muncul, Dajjal mengakui bahwa dia adalah Nabi dan Tuhan. Begitupun dengan Sai Baba, dia juga pernah mengatakan bahwa dia adalah Nabi dan dia adalah Tuhan. Kemunculan Dajjal juga menyebutkan bahwa dia adalah Al-Masih. Begitu juga dengan Sai Baba, dia mengatakan bahwa dia adalah akan menjadi Al-Masih setelah tahun 2020. Dan masih banyak lagi kesamaan Sai Baba dengan Dajjal itu. Nah, tadi di awal sempat membahas sebuah isu yang mengembarkan gitu. Tapi sebenarnya ini adalah isu lama, cerita lama. Cuma mungkin ada sebagian teman-teman nih yang belum tahu. Sai Baba ini dikatakan meninggal dunia atau mati karena dibunuh oleh orang Indonesia. Ini bukan kabar angin belaka. Bahkan orang yang mengaku telah membunuh Sai Baba ini masih ada, masih hidup. Dia bernama Daud Tony, seorang pendeta yang diyakini telah membunuh Sai Baba. Dia dipercayai sebagai penjaga goibnya Presiden Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana dulu konon istana pernah diserang oleh serangan gaib, bukan oleh serang hacker kalau dulu. Dan diketahui bahwa yang menyerangnya itu adalah Sai Baba dari India. Entah motif apa sehingga Sai Baba itu pernah menyerang istana negara, tetapi hal itu berhasil ditaklukkan oleh seorang pendeta Indonesia bernama Daud Tony. Ini bukan karangan media manapun, Daud Tony sendiri yang sering menceritakan di khutbah-khutbahnya, dan ini juga tersebar pula di YouTube. Benar atau tidaknya itu tidak bisa dibuktikan ya, karena ini hanya klaim dari Daud Tony saja. Oke, sampai di sini dulu mengenai Sai Baba ini. Semua yang saya bahas tadi ini bukan karangan saya saja. Semuanya juga sudah tersebar di internet. Bahkan di YouTube juga banyak ya. Dan tak jarang loh ustadz-ustadz yang sering mengingatkan tentang akhir zaman ya, menyebutkan bahwa Sai Baba ini adalah jelmaan dari Dajjal. Karena memang sebahaya itu fitnah dan tipu daya yang disebarkan oleh Sai Baba yang menggambarkan
menggambarkan bahwa fitnah dan tipu daya Dajjal akan lebih dahsyat lagi dari Sai Baba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.